Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim, NPM 1957051014 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari pertama materi desain analisis algoritma, yaitu yang pertama Big O dan time complexity, yang kedua recurrence dan master theorem, yang ketiga divide and conquer, yang keempat divide and conquer part 2, yang kelima dynamic programming MCM, yang keenam graph, yang ketujuh complexity theory P versus NP. Yang pertama, Big O and time complexity. Apa itu Big O dan time complexity? Big O and time complexity adalah konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan suatu fungsi bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Materi IDEA. Yang pertama, menjalankan kode di komputer. Suatu cara menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Di sini kita lihat grafik itu linear ke atas dengan kode given underscore array sama dengan 1, 5, 8, 2 sampai 10. Definisi def find underscore sum given array total sama dengan 0 for each i in given underscore array total plus sama dengan i return total. Kompleksitas waktu menjalankan kode beberapa kali dengan n merupakan input yang berbeda. Contohnya 1, 2, 5, 4, 8, 9, 5, 7, 9, lalu 10. Lalu yang seterusnya 1, 3, 6, 9, 3, lalu 1, 9, 7, 1, 2, 6, 9, 10, 1, 7, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 3, 1, 4, 5, dan seterusnya. Notasi Big O, suatu cara yang lebih sistem matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Di sini ada O1 itu constant time, yaitu waktu yang konstan. Lalu ON itu waktu yang linear. ON quadratic time. ON3 untuk cubic time. Di sini bisa kita lihat ini menggunakan linear time, yaitu T sama dengan AN ditambah B sama dengan ON. Big O N. Lalu T sama dengan Cn kuadrat ditambah Dn ditambah E sama dengan O Big O N kuadrat. Tips cepat untuk determining the Big O. Yang pertama, cari pertumbuhan tercepat termometernya. Lalu yang kedua, hapus coefficient. Dari nilai Big O dan kompleksitas waktu, kita dapat membandingkan kinerja dua buah fungsi atau algoritma, kode, dan lain-lain dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktunya. Meskipun pada kenyataannya, kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain seperti memori dan kompleksitas kode. Cara menentukan kompleksitas tanpa menjalankan program beberapa kali. Yang pertama, itu di sini sudah terdapat kode. Lalu di sini kita analisa. T1 sama dengan Big O1 ditambah Big O1 sama dengan C1 ditambah C3 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C3 dikali 1 sama dengan Big O1. Big O1 ditambah Big O1 sama dengan Big O1. Lalu di sini ada kode kedua. Di sini kita sudah dapat kode kedua. Kita analisa di sini T2 sama dengan Big O1 ditambah N dikali Big O1 ditambah Big O1 sama dengan C4 ditambah N dikali C5 sama dengan ON. Grafik kompleksitas. Nah, di sini terdapat grafik kompleksitas. Yang pertama ada Big O1 sama dengan konstan, yaitu graf konstan. Big O log n itu graf logaritmatik. Contoh full balance, binary search tree. Big O n sama dengan linear. Big O n kuadrat itu
kuadratik, big O n kubik sama dengan kubik, lalu big O n m eksponensial. Catatan, big O notation can be a combination of some notation above. Contohnya big O and log n. Yang kedua, recurrence and master theorem. Langkah pertama, di sini ada dua langkah untuk membuat relasi rekursif. Yang pertama langkah rekursif, dan yang kedua basic rekursif. Nah, di langkah rekursif pada tahap ini membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam baris atau deret himpunan atau fungsi tersebut. Langkah yang dasar yaitu mengspesifikasikan inisial member seperti baris atau deret, lalu himpunan atau fungsi. Contoh relasi rekursif dari suatu deret. Di sini ada contoh relasi rekursif dari suatu deret. Di sini bisa kita lihat f big O sama dengan 3. Lalu f jika n ditambah 1 sama dengan 2f n ditambah 3. Contoh relasi rekursif dari suatu fungsi. Di sini ada contoh relasi dari suatu fungsi dengan rumus di sini. Bisa kita lihat. Di sini kita mendapat hasil 3, 9, 21, 45 dan 93. Master Theorem. Teorem master menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk Tn sama dengan AT n per B ditambah Fn, di mana A lebih kurang sama dengan 1 dan B lebih dari 1, dan Fn itu positif asymptotic function. Jika Fn sama dengan big O n log B A min E untuk suatu E lebih dari 0, maka Tn sama dengan big O n log B A. Jika memenuhi kondisi reguler AFN per B kurang dari sama dengan CFN untuk suatu P dengan 0 kurang dari C kurang dari 1 dan ini cukup besar, maka Tn sama dengan big O Fn. Divide and conquer part 1. Bagaimana definisi algoritma yang baik? Apa saja aspeknya? Yang ada dua aspek algoritma. Yang pertama, analisis. Kriteria algoritma yang baik: kompleksitas algoritma menggunakan laju pertumbuhan fungsi, kompleksitas masalah polinomial non-deterministik, dan NP complete. Design. Teknik desain algoritma. Yang pertama ada divide and conquer, yang kedua backtracking, yang ketiga greedy, yang keempat dinamik, yang kelima programming, yang terakhir graph. Divide and conquer. Divide. Membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Conquer. Memecahkan, menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Yang ketiga, combine. Menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide and conquer. Binary research. Menemukan elemen dalam daftar tablet. Pertama, ambil elemen tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang ingin kita temukan. Jika sama, proses selesai. Akan ada dua submasalah pada setiap langkah, tetapi hanya pada yang akan kita lakukan menggabungkan solusi. Merge sort. Mengurutkan daftar menggunakan teknik sorting gabungan. Daftar dibagi menjadi dua bagian. Setiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge sort secara rekursif. Setelah dipesan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal. Proses merge sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah pola divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah kerja dari merge sort. Yang pertama, divide. Memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian.
Yang kedua, conquer. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Menghitung kompleksitas waktu. Master Theorem 1. Untuk divide and conquer, Tn sama dengan AT N per B ditambah Fn. Menjadi Tn sama dengan AT N per B ditambah Big O N K. Di sini detailnya adalah A adalah subproblems to be processed, yang B subproblem exist, yang K untuk combine complexity. Master theorem yang kedua. Yang pertama itu ada Tn sama dengan O Big O N log B pangkat A jika A lebih dari B pangkat K. Yang kedua, Tn sama dengan Big O N pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Yang ketiga ada Tn sama dengan O Big O N pangkat K jika A kurang dari BK. Divide and conquer part 2. Menerapkan divide and conquer pada multiplication menggunakan teknik DNQ. Di sini kita mendapat masalah seperti berikut. Kompleksitasnya yaitu AB sama dengan 10 pangkat N per 2 W ditambah X. Bisa kita masukkan yaitu 10 N per 2 Y ditambah Z. Tn sama dengan 4T N pangkat N per 2 rekursif, pemanggilan rekursif ditambah Big O N. Di sini kita melakukan Tn sama dengan Big O N pangkat 2. Karat coba approach, pendekatan yang digunakan agar hasilnya tidak N pangkat 2 sehingga lebih efisien. Di sini kita mendapatkan masalah seperti berikut. Lalu kompleksitasnya AB sama dengan 10 N per 2 W ditambah X, 10 N per 2 Y ditambah Z. Tn kurang dari sama dengan Tn per 2 ditambah Tn per 2 ditambah T1 ditambah N per 2. Di sini ada recursive force. Lalu kita mendapat hasil Tn sama dengan Big O N log 2 pangkat 3. Karat subah Hoffman-nya 1094 banding Tn sama dengan O N 1,585. Matrix multiplication menggunakan teknik DNQ. Divide membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks N per 2 dikali N per 2. Conquer, kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Combine, gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Tracer method, divide A and B to 4 matching. Di sini sama seperti yang tadi. Lalu dynamic programming MCM. Yang kelima, apa itu dynamic programming? Dynamic programming yaitu suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer, tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi submasalah, kemudian solusi dari submasalah disatukan. Jika teknik DNC generalization adalah independen pada submasalah, sedangkan teknik DP generalisasinya adalah dependen dan pada submasalahnya. Submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah yang lain. Jadi apapun solusi yang optimal tidak masalah.
Menemukan solusi dengan nilai optimal, maksimal, atau minimal. Karakteristik dari optimization problem yaitu fungsi objektif, kendala, solusi yang layak, lalu solusi optimal. Typical step of DP mengkarakteristikkan struktur solusi optimal, mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, menghitung nilai solusi optimal secara bottom up, menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan optimization matrix chain multiplication. Di sini sudah kita lihat problemnya. Lalu di sini ada problemnya yaitu 10 first way is 10 times faster than the second. Yaitu yang pertama lebih cepat daripada yang kedua. Jadi apa fungsi utama kasus MCM? Objective function menjadi nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Visible solution berbagai syarat sembarangan untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Optimal solution jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Caranya intuitive brute force solution menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Misalkan Pn menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan n matriks. Contohnya jika n sama dengan 6 Pn, di sini kita bisa mendapatkan kita melihat semua kemungkinan tanda kurung. Contoh penyelesaian MCM. Kita diberikan matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. A1 sama dengan 3 kali 4, 3 kali 2, A2 dikali 2. Ayo kawanku. Untung semua cat di tembok di sini sama, jadi nggak kelihatan kalau ini gua sambil ngecas cu, nggak ada colokan di bawah. Bentar sih, tolong kerjasamanya kamu. Dengan matriks dilakukan secara diagonal sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi tahap 1 sampai 4. Tahap 1 menghitung C11. Lalu yang tahap kedua seperti berikut, tahap 3 seperti berikut. Lalu yang tahap keempat menghitung C1,4. K1,4 sama dengan 3 karena yang memberikan nilai minimum adalah saat K sama dengan 3. Maka didapatkan nilai minimum operasi perkalian yang harus dilakukan adalah C1,4 sama dengan 58. Urutan perkalian matriks didapatkan dari tabel K pada baris pertama dengan penjelasan sebagai berikut. Graph. Apa itu graph? Graph adalah kumpulan dari titik node dari garis di mana pasangan-pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simpul, vertex, dan segmen garis disebut ruas atau edge. G sama dengan P, E. Direct and undirected graph. Di sini ada directed graph dan undirected graph. Terminologi grafik. Di sini ada path, cycle, lalu ada tree. Bisa dilihat di gambar berikut. Lalu masalah pada grafik yang diselesaikan menggunakan algoritma.
Minimum spanning tree. Pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Minimum spanning tree. Di sini ada problem instance, visible solution, objective function, lalu optimal solution. Algoritma kruskal. Pada algoritma kruskal data harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Lalu sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagai secara sembarangan dengan syarat yang tidak terjadi sirkuit sisi yang dipilih tersebut. Yang ketujuh, complexity teori P versus NP. Definisi. Polynomial time algoritma adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom. Lalu terminologinya adalah solvable, unsolvable, solvable problem. P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP-problem yaitu non-deterministic polinomial. NP komplit. Persoalan X dikatakan NPC jika satu X masuk ke dalam kelas NP, sehingga setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi Px. Terima kasih.